Shalom. Jemaat Tuhan sekalian, di minggu terakhir perayaan sengsara Yesus Kristus dan peneguhan anggota CD saat ini, marilah kita beribadah dengan penghayatan pada tema berjalan bersama Sang Raja Damai. Yesus tahu bahwa di ujung perjalanannya sebagai manusia di dunia ada kematian. Ia sadar akan besarnya resiko yang dihadapinya saat memasuki Yerusalem. Namun, ketimbang menghindarinya, ia malah hadir sebagai seorang yang penuh kerendahan hati, kelemah lembutan, dan menyatakan diri sebagai Raja Damai. Seperti orang banyak yang mengeluh-ngeluhkannya, marilah kita menyatakan pengakuan dan hormat kita kepadanya, Sang Raja yang datang seperti yang sudah dinubuatkan Nabi. Kebaktian utama Minggu Sengsara terakhir sekaligus peneguhan 8 orang calon anggota CD baru yang akan dipimpin oleh Pendeta Martelda Oye Wilakoreta Opan STH selaku Ketua Majelis Jemaat Istana Kasih Talaka. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudariku sekalian. Nats yang membimbing kita pada kebaktian Minggu Sengsara yang terakhir hari ini terambil dari kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja Damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Siaplah putranya, umatku berkatilah. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Demikianlah ucapan terakhir Yesus di atas kayu salib. Kita belajar bahwa penyerahan diri secara total pada kehendak Tuhan bukan saja ketika ia memasuki Yerusalem, tetapi telah dijalani sampai pada kayu salib. Yesus menjadi teladan bagi kita bukan hanya tentang bertahan dalam penderitaan,
tetapi juga menghadapi kebencian tanpa rasa dengki, menghadapi siksaan tanpa membalas kejahatan, dan menghadapi kematian dengan penuh kerendahan hati. Ia menjadi bagian bagi rencana Allah yang besar atas hidup manusia. Oleh karena itu, marilah kita menghampirinya dan mengaku segala dosa kita kepadanya di dalam doa. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan kesalahan kita, dengarkanlah berita sukacita sebagaimana yang telah difirmankan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Walau salib berat ditanggungnya, Pujian Mazmur, kita mempersiapkan Mazmur 118 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-27. Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menuntut kita pada pengertian kali ini, Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dengan tema yang ditetapkan, berjalan bersama Sang Raja Damai. Silakan jemaat Tuhan berdiri. Yesus diilukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terlantar dan anak-anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadamu. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan menemukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang amat tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan
Hosiana. Salam. Bapak, Mama, saudara, anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjalan bersama-sama selalu memiliki tujuan. Dan masing-masing orang yang berjalan bersama itu punya tujuan yang berbeda-beda. Ada yang kumpul dan jalan sama-sama dengan tujuan mau rekreasi. Ada yang kumpul dan jalan sama-sama mau pergi di pesta. Ada yang kumpul dan jalan sama-sama untuk pergi di romantik. Tentu tujuan masing-masing itu berbeda dari tiap orang. Namun kalau sudah berjalan bersama, dia memiliki satu tujuan, tidak bisa tujuan yang lain. Karena kalau tujuan itu berbeda, jalan itu bersama-sama, tapi tentu akan berpisah. Kenapa? Tidak sampai pada klimaks atau tujuan yang utama. Dalam perjalanan misalnya, ayah saudara singgah dulu di beta singgah tuh berame, bapak ani, mama ani dulu. Berbeda jalan dan tidak sampai pada tujuan. Perjalanan Yesus bersama-sama dengan murid-murid memiliki tujuan. Tujuan yang paling utama adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, damai sejahtera kepada semua orang. Dalam karya-karya pelayanan Yesus bukan hanya berbicara, tetapi melakukan banyak mukjizat untuk orang tidak hanya mendengar, tetapi mereka melihat lalu percaya. Percaya kepada siapa? Yesus, bahwa Dia menyatakan kebenaran bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Bapanya yang mengutus Dia untuk ada dalam dunia. Dalam perjalanan itu mereka berdasarkan bacaan hari ini, Yesus dan murid-murid telah dekat ke Yerusalem. Dan dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 7 itu bagaimana Yesus memberikan amanat kepada murid-murid, kepada 2 orang murid itu. Yang pertama dia pesan begini, pergilah ke kampung yang di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai tertambat. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Sampai di sini, kalau kita mau telusuri, pergi dan ambil keledai orang pemilik, pergi dan ambil. Kalau di zaman sekarang pergi dan ambil orang barang tanpa sepengetahuan orang itu disebut sebagai apakah? Kau dapat tangkap buat apa sendiri? Ya, karena nenda urusan adat dahulu. Kalau sudah beres lapor polisi, terus masuk saja di penjara. Kenapa? Ambil orang barang. Tetapi ada satu pernyataan yang berikut yang dikatakan bahwa jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan berrupanya. Kalau ada yang tanya, tapi kalau tidak ada yang tanya, diam-diam dan bawa itu keledai datang. Logikanya demikian. Kalau ada yang tanya, baru kasih tahu bahwa Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Jadi itu berarti bahwa pinjam
pinjam keledai. Kenapa Yesus tidak pinjam kuda? Kenapa Yesus tidak pinjam motor, tidak pinjam mobil, tapi keledai? Kenapa? Ada makna bahwa keledai kalau ditunggangi oleh seseorang yang masuk dalam satu kampung, itu tanda bahwa dia membawa berita sukacita, dia membawa damai sejahtera. Itu tanda. Dan karena itu sikap Yesus menunjukkan bahwa ketika dia ada dalam penderitaan dan dia harus masuk sampai pada akhir ceritanya dan peristiwa itu akan terjadi di Yerusalem, dia tahu bahwa di situ puncak bahwa damai sejahtera itu akan terjadi. Melalui kematiannya, damai sejahtera itu tercipta antara manusia dengan Allah. Itu tujuannya. Dia tidak menunggangi kuda yang menunjukkan tentang keperkasaan, tentang kekuasaan, tentang kekuatan, bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu untuk kepentingan dirinya. Tidak. Tetapi supaya apa? Menyelamatkan manusia, membebaskan manusia, supaya Allah berdamai dengan manusia, karena manusia telah melakukan banyak kesalahan. Dia mengorbankan dirinya untuk menderita, dan di akhir dari penderitaan itu sampai pada kematian. Ketika dia masuk mengendarai seekor keledai, ada reaksi orang untuk menyambut. Ada yang bereaksi untuk menyambut, dan ini ada dua tipe orang. Ya, ada dua tipe orang yang menyambut. Yang pertama itu mereka adalah orang banyak, besar jumlahnya. Mereka melakukan sesuatu yang berbeda dari kelompok yang satu. Yang mereka lakukan adalah menghamparkan pakaiannya di jalan, buka pakaian dan taruh di jalan untuk Yesus berjalan di atas. Itu menjadi simbol, menjadi tanda bahwa mereka mau menyerahkan hatinya, menyerahkan dirinya seutuh kepada Yesus yang disebut Raja Damai. Mau menyerahkan diri secara total bahwa ini kami pun diri, ini kami pun hidup. Demikian. Kemudian ada yang memotong ranting dari pohon dan menyebarkan di jalan. Ranting pohon itu menjadi tanda atau lambang dari sebuah kemenangan, kemerdekaan, kebebasan. Jadi mereka tahu bahwa ketika Yesus datang, mereka menyerahkan diri secara total untuk bilang bahwa selamatkan kami. Kata Hosana mau menjelaskan bahwa selamatkanlah kami, bebaskanlah kami. Seperti ini. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu bertanya. Pada ayat yang ke-10, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Itu tanda bahwa dia tidak kenal Yesus. Dia tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan karena itu dia tanya, siapa ini? Yesus tidak bilang bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak. Dia tidak menunjukkan dirinya. Tetapi yang kasih tahu bahwa dia itu siapa? Orang banyak itu yang sudah kenal dia, yang sudah tahu tentang dia. Siapa orang banyak itu? Mereka itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, yang sama sekali tidak pernah mendapati kekuasaan kedudukan. Mereka hidup dalam kepahitan, dan karena itu ada harapan
supaya mereka dibebaskan, mereka diluputkan. Mau untuk mendapati keselamatan. Kenapa? Karena pada masa Yesus ada itu, bangsa Israel masih ada dalam penindasan orang-orang Romawi. Dan dengan demikian mereka mau untuk bebas. Mereka percaya bahwa Yesus datang ini untuk menyelamatkan dan membebaskan mereka dengan konsep pemahaman bahwa akan ada kerajaan, dan kerajaan itu adalah kerajaan damai sejahtera. Cara berpikir mereka yang keliru, bahwa Yesus datang bukan untuk membangun sebuah kerajaan di dalam dunia, tetapi untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia yang percaya kepadanya untuk satu kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Sebuah kehidupan yang nantinya tidak akan ada orang menderita di sana. Dimulai dari mana? Perilaku hidup. Keledai itu selalu disebut sebagai binatang yang setia, walaupun dia dianggap bodoh, lambat, tetapi dia sabar. Dia bisa membawa beban yang berat dalam perjalanan yang lambat pun beban itu tidak akan membebani dia, tapi dia tetap setia. Karena itu ketika Yesus menunggangi keledai, dia bilang bahwa dia tetap setia pada rencana Bapaknya. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa dan kewenangan untuk menghancurkan dunia, tidak. Tetapi bagaimana manusia diarahkan untuk mengerti tentang kehadirannya, bahwa dia membawa damai bukan hanya untuk manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan Allah, supaya manusia bisa menjalani kehidupan bebas tanpa tertekan. Dan kalaupun itu ada, bersyukur. Belajar dari firman Tuhan ini, kita semua memiliki pergumulan yang berbeda-beda, tantangan berbeda-beda, tapi komitmen untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus itu selalu ada. Tidak jarang juga terjadi bahwa komitmen Allah mau berjalan bersama-sama dengan Yesus, tetapi ketika ada tantangan, ketika ada masalah, dia tinggal Yesus dan dicari yang lain. Ketika dia sudah lapar dan tidak bisa makan dan minum, dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia tidak lagi percaya kepada Yesus dengan kuasa yang besar, tetapi meninggalkan Yesus. Dan karena itu cerita di Aman Timur menjadi cerita yang luar biasa. Menjual apa yang mereka imani hanya untuk menjawab kebutuhan. Percaya kepada Yesus berarti berjalan bersama-sama dengan Dia, melewati banyak hal. Ada suka, duka, gagal, berhasil, sakit, sehat. Itu dinamika yang tidak bisa kita ubah dan tidak bisa kita hindari. Tetapi bertahan dalam sebuah penderitaan untuk mencapai damai sejahtera yang disiapkan pada besok nanti, tidak semua orang bisa melewati. Karena itu firman ini menguatkan kita berjalan bersama-sama dengan Dia, karena yang kita alami, yang kita nikmati adalah damai sejahtera. Sekalipun menderita, sekalipun susah, berjalan bersama-sama dengan Dia, bahwa Dia akan membuat kita menikmati damai sejahtera. Perkara ini tidak mudah. Terbukti bahwa Tuhan Yesus ketika dia sampai di atas kayu salib, murid-muridnya tidak ada di sekitar situ. Yang berjalan bersama-sama dengan Dia, orang-orang yang mengagungkan Dia, yang memuliakan Dia, tidak ada lagi bersama-sama dengan Dia. Kenapa? Karena terancam dengan situasi, karena terancam dengan keadaan, akhirnya meninggalkan Yesus. Berjalan bersama-sama dengan Dia, karena di ujung jalan, ketika tidak ada jalan yang lain, hanya Dia satu-satunya jalan untuk kita tempuh. Bahwa Dia akan membawa kita kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal. Tetaplah setia, sekalipun dianggap seperti orang yang bodoh,
dia tidak justru itu beban, tapi jalan terus karena akan sampai pada tujuannya. Yesus dimuliakan, kita semua juga memuliakan Tuhan. Di mana-mana kita mengagungkan Dia, tetapi melewati jalan penderitaan, saya yakin tidak semua orang bisa bertahan. Karena itu firman ini menguatkan kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Dia. Libatkan Dia dalam perjalanan hidup kita. Jangan kita jalan ada senang-senang, ada menikmati hidup yang baik-baik, ada menikmati hidup dengan suasana karena kita sehat, kita lupa Dia. Kalau susah kita cari Tuhan, tolong sendiri. Tuhan, dengar ame sendiri. Sehat di mana? Kau sakit bercari Tuhan. Saat berhasil ada di mana? Kau susah bercari Tuhan. Padahal bila kau berjalan bersama-sama dengan Dia, kau Dia akan membawa kamu saja. Dia akan melengkapi sukacita kita supaya sukacita kita itu menjadi sempurna karena Dia. Tetapi kita yang melewati banyak tantangan berjalan bersama-sama dengan Dia. Kenapa? Karena di dalam tantangan itu kita akan kuat untuk terus berjalan dan tidak berhenti di pertengahan jalan. Ketika ada orang yang mulai bertanya, kenapa kamu selalu bilang hosana buat Yesus? Ya, kami mau untuk diselamatkan, kami mau untuk dibebaskan, kami mau untuk dimerdekakan dari dosa. Sehingga walaupun hidup kami susah dalam dunia, tapi kami mau satu kehidupan yang kekal karena Tuhan berjalan bersama-sama. Ketika ada dan berjalan, jangan tanya lagi bahwa sebenarnya Dia itu siapa. Kita diselamatkan hanya karena Dia. Bisa hidup dan bekerja, bisa hidup dan melakukan segala sesuatu karena Dia. Dan tadi kerjaan tanya, benar Dia Tuhan kok? Benar Dia Juru Selamat kok? Kalau bukan Dia, kita tidak ada sama-sama. Hari ini kita juga akan meneguhkan anak-anak kita. Tentu mereka akan membuat pengakuan bahwa percaya kepada Tuhan, berjanji untuk setia kepada Tuhan. Kita akan menjadi saksi apakah pengakuan dan janji untuk setia kepada Tuhan itu akan terjadi sampai mati, ataukah di dalam perjalanan mereka meninggalkan Tuhan karena banyak tantangan. Apakah mereka akan tetap pada pengakuan dan janji mereka untuk setia kepada Tuhan berdasarkan semua materi yang telah diajarkan kepada mereka selama 1 tahun? Apakah mereka juga akan mengikuti teladan orang tua yang sampai dengan saat ini tetap setia kepada Tuhan, walaupun setia itu hanya dalam 1 bulan sekali dalam gereja? Itu juga akan menjadi proses belajar. Apakah mereka juga akan tetap bertekun dan memuliakan Tuhan dalam segala situasi, ataukah saat-saat tertentu baru memuliakan Tuhan, atau saat-saat tertentu baru cari Tuhan? Ini juga akan menjadi catatan, bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada kita semua. Sekiranya firman Tuhan ini menuntun kita untuk kita mengerti bahwa berjalan bersama-sama dengan Dia sebagai Raja yang membawa damai dalam kesulitan pun kita akan menikmati damai sejahtera. Amin. Jadi jemaat disilakan untuk memuliakan nama Tuhan.
Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Dia Kristus Immanuel, Raja damai. Dia Kristus, Dia Mesias, Putra Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur lewat pemberian yang terbaik dan dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan yang telah menderita bagi kita. Ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang kita hendak meneguhkan saudara-saudari kita
yang menyatakan kehendaknya untuk mengaku imannya di tengah jemaat selaku anggota tubuh Kristus, serta meluaskan mereka untuk turut merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, maka di hadapan Allah dan jemaatnya, saya persilahkan saudara-saudari yang sudah dipanggil untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudari mengaku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus penghibur yang memimpin pada kebenaran? Apakah saudara-saudari dengan segenap hati dan segenap jiwamu dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah saudara-saudari tetap setia pada pengakuanmu dan hendak mengikuti Yesus Juru Selamatmu, baik dalam suka maupun duka, dalam hidupmu sampai mati? Apakah saudara-saudari sungguh-sungguh berjanji menjadi anggota Gereja Protestan di Indonesia dan Gereja Masehi Injili di Timor, dan dengan setia mengambil bagian dalam pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen sambil menghubungi imanmu hingga kedatangan Kristus? Apakah jawabmu, Saudara Oninando Tamesi? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Saudara Christmas Kolmate? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Saudari Kevika Abzin? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Saudara Joksan Maxem Tola? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Saudara Pendianto Akin? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Saudara Albinus Wendala? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Saudari Yunita Lasa? Apakah jawabmu, Saudari Novi Loinati? Ya, saya percaya dan berjanji segenap hati. Tuhan Allah dan jemaat mendengarkan pengakuan dan janji. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan nyanyian rohani mengikut Yesus keputusanku. Yesus
Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan seterusnya, ikut dikau saja Tuhan, sambil anggota Sidi dan keluarganya memberikan nasihat syukur. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, sambil anggota Sidi dan keluarga memberi nasihat syukur. Kemana
menerima berkat Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Tuhan menunggui keluar masukmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Anggota Sidi dipersilahkan duduk kembali. Kami bersyukur karena Engkau menjaga, memelihara, dan terus melindungi kami, baik secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam rayon, di dalam lingkungan. Kami bersyukur bahwa Engkau terus menunggui kami dalam setiap keluar masuk kami. Lebih khusus pada hari ini, supaya ketika kami pulang, kami merasakan bahwa Engkau ya Tuhan dimuliakan, diagungkan, karena melakukan banyak perkara yang besar supaya kami diselamatkan. Engkau mengorbankan dirimu ya Tuhan, juru selamat kami, supaya kami diselamatkan dan dibebaskan, dan kami bisa melakukan segala sesuatu karena pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur di minggu sengsara yang terakhir ini atas perkenanan-Mu. 8 orang anak kami telah terpanggil dalam kesediaan dirinya, dituntun, diajarkan, dibimbing selama 1 tahun untuk tetap setia dan mengaku percaya kepadamu, dan sampai pada matinya mereka, Engkau tetap Allah yang berkuasa. Sebagai orang tua, sanak saudara dan keluarga, pergilah dalam kasih Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyadari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.